Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut mata kuliah akuntansi biaya. Akuntansi biaya 1. Kita minggu sebelumnya ya sudah ada hitungan mengenai akuntansi biaya. Sekarang kita masuk ya. Ada masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama adalah sisa bahan. Jadi kalau sisa bahan, kalau kita mau bikin pakaian, kan ada kain-kain percanya, ya. Kain-kain percanya itu namanya sisa bahan. Kalau bisa dia nanti laku untuk dijual, ya. Bisa laku untuk dijual. Salah satu diantaranya boleh kita anggap dia sebagai pendapatan lain-lain, atau bisa juga mengurangi biaya bahan, ya. Jadi namanya sisa bahan. Biasanya namanya, kalau bahasa lainnya, kalau kita ini namanya kain-kain perca, ya. Bisa dibikin untuk kaset kaki apa bisa, ya. Yang kedua namanya produk rusak. Produk rusak. Jadi pengertian rusak ini, ya, rusak pengertiannya tidak dapat diperbaiki lagi. Jadi kalau udah rusak, dia tidak dapat diperbaiki lagi, maka pilihannya kalau nggak laku dijual, ya, dia akan menambah harga pokok. Kalau laku dijual, boleh mengurangi harga pokok, boleh sebagai pendapatan lain-lain. Tapi kita lihat nanti ketentuannya di buku, ya. Di buku ini ada nanti ketentuannya. Macam mana perlakuan mengenai produk rusak. Kemudian produk rusak ini, ya. Kemudian ada lagi namanya produk cacat. Ya. Produk cacat. Pengertian cacat maksudnya, kalau meja mungkin ada terkupas sedikit ininya, ya, sudut-sudutnya, atau catnya ada tergores, cacat. Cacat ini produknya juga bisa laku dijual kalau kita nanti mau memperbaikinya. Ya, kita perbaiki sedikit, ya keluarlah biaya, kita perbaiki sedikit, bisa dijual, ya. Kemudian yang berikutnya, ketiga, ya, ini ketiga. Jadi ada 3, ya, yang mengenai bahan ini. Bisa dia sisa bahan, bisa produk rusak, nggak bisa dipakai lagi, ya. Ya kalau mau dijual atau macam mana caranya, ada produk cacat. Produk cacat ini bisa kita perbaiki lagi, tapi harus menambah biaya. Ini dia ada cerita dari bahan, ada 3, ya. Kemudian mengenai bahan ini sama juga waktu kita belajar persediaannya. Persediaan nanti metodenya ada metode FIFO, LIFO, dia seperti itu, ya. Cuman nanti kolomnya ada pemakaian gitu dia nanti, ya. Jadi metode persediaan ini nanti, ya. Persediaan dia nanti, ya, ada 3 yang lazim, ya. FIFO, LIFO, EFRIT. Ini sebenarnya untuk mau menghitung berapa nilai persediaan akhir, ya. Ini gunanya untuk persediaan akhir. Jadi contohnya gini, ya. Kita kalau menggunakan arus barang, ya, arus barang itu gini. Namanya arus barang. Ini yang pertama persediaan awal. Persediaan awal. Ini XX, ya. Kemudian ada pembelian. XX. Jadi kalau ini ditambah sama dengan barang tersedia untuk dijual. Ini dia XX, ya. Kemudian, ya, di sini persediaan akhir.
persediaan akhir XX. Ya, kalau ini kita nanti pakai kurang, maka ketemu dia namanya harga pokok penjualan di sini ya. Jadi kalau kita taruh nanti di sini penjualan, gitu, ini ketemu sama ini sama dengan laba kotor. Ini ya. Cerita FIFO ini nanti kita ceritanya di sini ya. Ini dia. Makanya waktu mau menghitung bahan ini ya, kita tetap gunakan ya. Mau metodenya ada 3, terserah. Yang penting dia adalah konsisten ya. Maksudnya sekali gunakan ini, seterusnya gunakan ini ya. Jangan dirubah-rubah ya. Kalau dirubah-rubah nanti kalau kita belajar auditing, opininya harus ya kita perbaiki lagi atau harus dibuat lagi pengaruh dari perubahan metode. Ya, ini tiga-tiganya diperkenankan ya, karena ini adalah PSAK ya. Jadi nanti waktu kita mau menghitung di sini persediaan akhir ini ya, ini umpama F-rate ya. Ini FIFO. Ini LIFO. Ya. Waktu kita belajar pengantar akuntansi, kita mau menghitung ini nilai persediaan akhir ini ya, untuk ketiga-tiganya ini nggak sama ya. Karena dia tidak sama, maka dia berpengaruh terhadap ini ya. Nih. Jadi kalau kita mau gunakan FIFO, persediaan akhir nilainya sekian. Kalau gunakan LIFO, persediaan akhir nilai ini. Karena ini rumusnya begini ya, gini. Ini kan rumusnya gini. Karena ini kurang ini sama dengan ini, maka ini bergerak ya. Jadi kalau kita ini pun bergerak. Ya. Maksudnya metode manapun yang kita gunakan ini nanti ini labanya tidak sama ya, karena metodenya waktu kita menilai persediaan bahan baku ini ya, dia seperti itu. Nanti kalau kita mau pakai neracanya gini ya, neraca nilai ini nanti kan akan berpengaruh ya. Ini kan nanti kan dia kemari ya, persediaan ya. Di dalam persediaan ini kan ada persediaan bahan, persediaan ini, persediaan itu. Dia kan nanti kan kemari nih. Gitu dia nanti, ya. Kemudian persediaan akhir ini nanti kalau kita nggak konsisten, ini kan akan menjadi persediaan awal di sini ya. Bisa nangkep nih ya. Yang ini tadi, kalau ini tahun 20X1, tahun 20X2, persediaan akhir ini kan akan jadi persediaan awal di sini. Baru kita cerita pembelian, baru gitu lagi ya. Terus dia berpengaruh ya. Jadi cerita persediaan ini ceritanya luas ya. Makanya kalau di dalam auditing itu, kalau kita tidak dikasih melakukan pemeriksaan fisik ya terhadap persediaan akhir ini, maka langsung laporan keuangan opininya adalah pengecualian ya. Karena pengaruh ini akan berpengaruh kemari ya. Bisa nangkep ya. Karena rumusnya ini kurang ya. Jadi kalau ini nggak dikasih kan ini kita ragu. Kalau ini ragu kan ini ragu. Sampai nanti di bawah pajaknya pun kita ragu. Karena kan ini keluar sampai di bawah kan laba setelah pajak. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita sekarang masuk berikutnya adalah biaya akuntansi biaya. Ini udah bisa saya hapus ya. Ini tinggal kemarin kan tinggal nambahin aja. Ya. Sekarang ya, akuntansi biaya tenaga kerja tidak langsung. Akuntansi biaya tenaga kerja langsung ya. Ini deh. Jadi biaya tenaga kerja ini ya, kalau kita lihat nanti di textbook ya. Di sini ya ada namanya definisi tenaga kerja, nanti bisa lihat di buku ya. Apa definisi tenaga kerja? Kalau di sini tenaga kerja adalah usaha baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh pekerja atau karyawan untuk mengolah bahan baku menjadi produk. Jadi tenaga kerja itu ya kita ya.
Sedangkan biaya tenaga kerja adalah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu mengeluarkan pengorbanannya berupa upah ya, gaji ya oleh perusahaan untuk membayar penggunaan tenaga kerja kita, udah kita bekerja. Biaya tenaga kerja dapat juga sebagai biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Itulah dia biaya tenaga kerja. Jadi maka biaya tenaga kerja tuh, kalau ini kita mau bikin kursi, ini bahan bakunya papan, tenaga kerjanya adalah kita ya, memotong, gergaji ya, nanti menginiin, merapikan, mempernis, mengecat. Ini kan semua, sehingga dari tadi cerita kayu, papan, udah jadi cerita kursi. Yang mengerjakan itu, itulah dia tenaga kerja langsung ya. Oke, sekarang kita masuk penggolongannya. Nanti lihat juga di buku ya, penggolongan biaya tenaga kerja. Penggolongan biaya tenaga kerja. Tenaga kerja. Ini deh. Pertama, ya nanti lihat di buku ya. Pertama, ini penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Dia membagi ya, pertama biaya tenaga kerja, produksi, kemudian B, biaya tenaga kerja pemasaran, kemudian C, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Ini ya, penggolongan. Kemudian ada yang membilang penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Jadi di sini dibaginya ya, A, biaya tenaga kerja departemen produksi, kemudian B, biaya tenaga kerja departemen non produksi. Jadi bisa dibagi seperti itu ya. Yang ketiga, ini penggolongan menurut jenis pekerjaan. Menurut jenis pekerjaan. Di sini nanti dibagi ya, gaji mandor, macam itu, gaji mandor, upah pengawas di kelompok-kelompok ini ya, upah pengawas, gaji operator maksudnya yang menjalankan mesin ya, operator, kemudian lain-lainnya nanti di sini dan lain-lain. Ada juga yang keempat, penggolongan hubungan kerja. Penggolongan menurut hubungan kerja. Menurut hubungan dengan produk, hubungan dengan produk. Di sini ceritanya dibagi dua. Yang pertama, tenaga kerja langsung.
B. Tenaga kerja tidak langsung. Kerja tidak langsung. Jadi inilah dia ya penggolongan. Nanti kalau lebih jelasnya lihat di textbook ya, apa nih tenaga kerja ini gitu-gitu dan nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut mengenai akuntansi. Akuntansi biaya tenaga kerja. Tadi ini gambarannya, sekarang akuntansinya. Akuntansi biaya tenaga kerja. Ini nih. Jadi akuntansinya ya. Jadi cerita akuntansi biaya ini semua ceritanya adalah barang dalam proses gitu ceritanya. Jadi contohnya gini ya. Barang dalam proses tetap debit ya. Untuk awalnya barang dalam proses ini biaya tenaga kerja. Tadi kita waktu di awal adalah barang dalam proses bahan ya. Ini biaya tenaga kerja. Ini debit ya, XX. Kemudian biaya overhead. Biaya overhead pabrik. Ini dia. Kemudian tadi ini ya. Nih. Jadi ini overhead pabrik produksi, ini nanti biaya administrasi dan umum. Ini nanti ini. Kemudian biaya biaya pemasaran. Mana dia tadi dia? Biaya pemasaran. Biaya pemasaran. Ini ceritanya di sini gaji dan upah. Jadi walaupun kita ceritanya biaya overhead pabrik, ini adalah orang di dalamnya. Maksudnya orang yang di tenaga kerja ya, yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung, ya, tenaga kerja langsung, maka dia masuk kemari. Begitu juga nanti di sini, kan ada bagian administrasinya. Ya, ini semua yang bekerja di sini, ya, yang bekerja di bagian administrasi ini gini dia. Kemudian ada bagian pemasaran, dia gini. Lawannya ini, ya, gaji dan upah, gitu dia nanti. Kemudian, udah, gaji dan upah ini kita debitkan. Jadi di sini namanya waktu dia ini namanya jurnal, ini namanya ya. Jurnal distribusi gaji dan upah. Gaji dan upah. Jadi inilah dia distribusinya, ya. Kemudian yang kedua, ya, gaji ini kita debit ya. Gaji dan upah kita debit XX ya. Pada kayak kalau kita mau utang dulu ya. Utang kan ada pajaknya, kalau ada pajak, kalau enggak ya. Pajaknya PPh karyawan ya. Karyawan X. Kemudian utang gaji dan upah. Ini namanya jurnalnya. Ini berdasarkan bukti pengeluarannya. Berdasarkan bukti pengeluaran. Jadi maksudnya ini ya, gaji-gaji tadi ini ya, ini ada bukunya ya, ada kerja umpama harian atau ada kerja berapa hari, berapa jam, 1 jam berapa tarifnya. Ini dihitung ya. Maka baru dibikin dia seperti ini, baru ini. Udah sampai di sini baru mau kita bayar. Karena kan ini harus 0 ya. Ini kalau kita lagak kan nanti 0 ya. Pengertiannya ini kredit dulu, baru kita debit, ini berarti 0 ya.
Ini nanti kita debatkan lagi di sini, lawannya cash. Berarti dia 0. Ya, jadi kalau ini mau kita pecah lagi, ya. Ini waktu pembayaran ya, jurnal pembayaran. Jurnal pembayaran berarti utang gaji ya, kalau kita mau bayar gaji ya. Ini utang gaji dan upah pada cash ya. Ini maksudnya, ini tadi kan mati sama ini ya. Ini nanti utang, ini utang gaji dan upah nih kan mati sama ini. Cash kan keluar. Ini kan belum ya, upah PPh karyawan. Kenapa belum? Karena ya kita gini ya. Nanti kita lihat ini ya. Ini cerita ini. Ini cerita PPh pasal 21 gitu deh. Ini deh. Jadi kalau ini tahun 20X1, ini umpama bulan Januari ya. Januari kan tadi bayar gaji. Tetapi untuk PPh-nya ini ya, gaji Januari ini paling lama dibayar pada tanggal 15 Februari gitu deh nanti. Ya. Jadi oleh perusahaan, ngapain dia bayar waktu di sini? Ya, kalau ini mau kita jurnalnya mau kita gabungkan bisa kan? PPh di sini ya, utang PPh karyawan. Tapi ngapa kita bayar? Karena kewajiban kita gaji bulan Januari ini PPh-nya dibayar paling lama tanggal 15 Februari. Makanya jurnalnya bisa 2 gitu ya. Kalau begitu pada tanggal 15 ini kalau kita mau bayar ya, utang PPh karyawan pada cash ya, XX. Itu dia. Makanya kita pecah 2 ya. Hasilnya kan sama ya. Ini debit pada ini kreditnya. Nih. Ini tadi ya, ini udah nih habis kan. Akhirnya cerita kita nanti ini semuanya pada cash ya, pada cash atau pada utang gitu dia nanti. Tapi ininya terus berjalan ya. Nanti kelompoknya barang dalam proses ya, biaya tenaga kerja, kemudian nanti ada lagi barang dalam proses ya, tapi bahan. Oke, sekarang kita masuk jadi soalnya tadi kalau kita baca sini, ini ada pesanan ya, pesanan nomor 01. Dia kerjanya 15 jam. Berarti 15 jam kali 1000. Ini sama dengan Rp 15.000 ya. Kemudian pesanan nomor 2. Pesanan nomor 2 ini 20 jam kali Rp 10.000. Ini sama dengan 1000 ya. Ini 1000. Hitungannya pun salah-salah nih. 1000 sama dengan 20.000. Sudah? Kemudian dibebankan sebagai overhead. Dibebankan sebagai overhead. Pabrik ya, karena waktu itu dia ada nganggur 15 jam ya, menunggu pekerjaan, dia ada nunggu 15 jam ya. Berarti 15 jam kali Rp 1000. Ini sama dengan 15.000. Itu dia. Kemudian kalau kita mau hitung berarti ya jumlah upah ya. Jumlah upah selama seminggu ya. Selama seminggu pertama bulan Oktober ini adalah 50.000 ya, berarti 15.000 tambah 20.000 tambah 15.000 sama dengan ya, Rp 50.000. Oke.
Kemudian potongan pajak ya. Potongan pajak. Kita perhitungkan gini ya, 15% kali 50.000. Ini contoh ya. Sama dengan potongan pajak 7.500. Berarti jumlah bersih diterima karyawan, jumlah diterima karyawan adalah Rp 50.000 kurang Rp 7.500 sama dengan 42.500. Jadi ini kalau kita bilang kalau ada dihitungan di pajak ini adalah take home pay ya. Ini istilahnya take home pay. Kalau kita mau menghitung pajak. Maksudnya uang yang dibawa pulang ya ini ya berdasarkan hitungan-hitungan gini. Nah, sekarang kalau kita mau menjurnalnya ya. Menjurnalnya ini dikelompokkan ya. Jurnalnya kita masuk kemari. Jurnal pertama ya, biar barang dalam proses ya, barang dalam proses ini biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja. Jadi jurnalnya ya, ini tenaga kerja langsung, berarti di sini adalah 35.000. Kemudian biaya overheadnya ini, biaya overhead pabrik. Ini kan tadi kan dia menunggu ya. Ini tadi dia ceritanya dia nunggu, berarti dia sambil nunggu tetap dibayar ongkosnya, ya. Maka ini 15.000. Kalau begitu gaji dan upah ini 50.000. Ini jurnal pertama ya. Kemudian gaji dan upah ini kita geser kemari ya. Gaji dan upah pada utang gaji atau utang PPh karyawannya bersama. Kita bikin utang gaji dan upah, benar ya, utang gaji dan upah. Kemudian utang PPh karyawan. Utang berarti ini 50 juta. Ya. 50 juta debit utang gaji dan upah. Ya. Utang gaji dan upah. Gajinya yang diterima tadi 42, berarti di sini utang gaji dan upah 42.500 gitu ya. Kemudian 7.500. Sudah. Berikutnya ini mau dibayar ya. Ini pada saat mau udah fix ya, sehingga nanti ini masuk ke dalam neraca ya. Ini ke pos biaya, ini masuk ke neraca. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga kita balikkan lagi ini. Yang ketiga utang gaji dan upah ini 42,5. Kemudian cash ya 42.500. Gini deh, 42.500. Kemudian berikutnya ya, baru yang keempat nih. Keempat ini berarti bayar ya 7.500 pada 7.500. Ini store ke kas negara. Gitu deh. Store ke kas negara.
Oke. Kalau begitu, nanti ini ada soal. Oke, ini aja kita sampai sini dulu. Nanti kerjakan ya. Kirimkan ke email saya boleh ya, atau ke adminnya. Jadi sekali masuk bisa semua. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.